menyimak penjelasan dari Bapak dosen yang sini bagaimana kita mempergunakan daya listrik yang terpasang di PLN di wilayah kita ini. Untuk lebih jelasnya nanti para dosen ini Pak Dharma akan menjelaskan secara detail dan untuk apa kegunaannya listrik yang kita pakai ini. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan terlihat berapa beban yang bertambah gitu. Jadi di sini kalau kita nyalakan dari meteran listrik, baru semuanya bisa mengalir gitu ya. Ini kita nyalakan. Jadi kalau kita nyalakan semua, ya, ini ada 3 saluran. Ini merupakan hari jam ya. Jadi walaupun ini kan mati semua nih, nah, mati semua berarti belum ngalir gitu ya. Kita coba nyalakan, menyalakan satu. Ini misalnya di ruang tamu, di sini ada lampu kamar dinyalakan. Nah, kalau lampunya dinyalakan, nanti di sini ada sekitar 80 watt. Nah, di sini akan berjalan terus ya. Ini waktunya dipercepat ya, jadi supaya nggak nunggu sebulan kita kan. Jadi dipercepat. Ini udah 2 hari ya. Ya. Terus, jadi hanya satu lampu nyala. Nah, nanti di sini bebannya muncul ya, penggunaannya 80, dia mengalir terus, bertambah. Nanti di sini ada beban per hari berapa kWh, biaya per hari. Kemudian di sini ada biaya per bulan gitu ya. Disadari kan kadang-kadang yang dituduh, jadi tertuduhnya adalah, nih si A kalau pakai lampu ditinggal nggak dimatiin, si B kalau pakai kipas nggak dimatiin. Yang paling sering itu sebetulnya nyolok HP penuh, HP-nya dibawa, colokannya nggak dicabut. Nah, alasannya sih sederhana. Lupa. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun peralatan elektroniknya digunakan tidak digunakan, jika itu tertancap di dalam jaringan listrik yang di rumah, maka semuanya akan terhitung. Nah, di dalam rumah kita itu adanya cuma 1 meteran doang gitu ya. Ini. Nah, ini sifatnya adalah akumulasi. Jadi penggunaan listrik selama 1 periode itu akan dihitung totalnya dengan alat ini. Tapi lepas dari alat ini ke dalam rumah itu biasanya tidak ada
pengontrol, tidak ada pengontrol. Jadi lupa, kebiasaan yang dilupakan dan lain sebagainya, itu ya udah akhirnya menjadi satu jadi satu fenomena yang begitu lagi. Nah, jadi kami itu coba sedang mengembangkan teknologi untuk bisa membaca apapun aktivitas yang digunakan di dalam rumah. Jadi apapunnya itu adalah peralatan listrik. Jadi charger yang tertancap tapi tidak ada HP-nya itu akan terbaca di sini. Nah, sehingga alatnya sekarang belum kelihatan, tapi ada di situ sebetulnya. Nanti ibu-ibu bisa lihat alatnya. Nah, jadi dia akan membaca secara penggunaan setiap jalur rumah, jalur kamar, jalur listrik yang ada di rumah, entah ke kamar mandi, ruang tamu dan lain sebagainya, itu nanti dibaca sama dia. Sehingga kita tahu persis, misalkan kita punya anak, kebetulan anaknya lagi ABG, punya HP 5 gitu. Ketika ngecasnya mah inget, begitu udah penuh, nyambutnya lupa begitu. Nah, itu akan dihitung. Meskipun kelihatannya sepele, hanya sekecil 0, sekian kWh, cuma kalau kita akumulasi itu jadi sebuah kebiasaan, itu nanti akan menjadi nilai rupiah yang luar biasa. Nah, di sini ini alat kami sekarang baru sederhana karena kita mengembangkannya belum bisa sampai waktu yang jangka panjang. Tapi di sini ya kalau dari informasinya energi monitor ini artinya kita mengawasi energi yang ada di rumah. Kemudian ini jalur 1, jalur 2, jalur 3 ini adalah jumlah ruangan yang biasanya dialiri listrik. Nah, ngambilnya dari mana? Kalau ibu-ibu pernah perhatikan di rumah, itu kan ada meteran listrik, kemudian di belakangnya ada MCB gitu ya. Ada bahasanya apa ya kalau bahasa kita? Saklar. Saklar itu biasanya minimal 3 gitu. Ada yang 4, ada yang 8, ada yang 6, ada yang 8 begitu. Nah, jadi sebanyak itu kita bisa melakukan monitoring.